Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian yang menonton berada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmatullah Nugraha, mahasiswa Universitas Gunadarma, program studi arsitektur dari kelas 1 TB03. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan tujuan saya membuat video ini. Nah, jadi tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan gazebo yang telah saya buat. Nah, dimulai dari mungkin tujuannya, fungsi gazebo-nya, lalu pengertian gazebo itu sendiri, latar belakang, dan lainnya. Nah, kita lanjut ke latar belakang. Jadi, gazebo adalah salah satu fasilitas dengan ruang-ruang terbuka sebagai alternatif tempat berkumpul dan melakukan kegiatan santai bersama anggota keluarga lainnya. Banyak juga yang menyebut gazebo ini adalah saung karena digunakan untuk tempat santai. Kuncinya adalah suasana alami, keakraban, kenyamanan, dan keindahan. Ini cocok dengan kata gazebo yang berasal dari kata gaze, dan dari bahasa Inggris, yang artinya memandang, dan ebo dari bahasa Latin yang artinya keluar. Sehingga maknanya kurang lebih menjadi tempat untuk memandang keluar. Gazebo biasanya dibuat atau ditempatkan di halaman rumah, taman, teras belakang, atau di tepi kolam renang sebagai daya tarik utama di area itu. Dibuat secara artistik dan terbuka, namun biasanya dengan konstruksi sederhana, tidak masif atau tidak terlalu berlebihan. Nah, gazebo merupakan suatu bangunan yang ada di taman. Biasanya tiap sisinya terbuka karena sesuai dengan tujuan utamanya. Gazebo merupakan tempat yang nyaman untuk menikmati taman. Dengan sisi yang terbuka, Anda yang sedang berada di dalamnya dapat menikmati pemandangan taman dengan lebih bebas, juga dapat menikmati udara yang bertiup tanpa terhalang penutup pada tiap sisi. Gazebo pada zaman dulu dalam arsitektur Eropa dikenal rumah besar atau mansion yang dimiliki para bangsawan. Di sana terdapat taman, kolam, air mancur, dan lain-lain. Di tengah taman biasanya ada tempat berteduh atau untuk minum-minum di pagi dan sore hari. Nah, bentuknya biasanya bulat atau segi 6 atau segi 8 tanpa dinding jadi terbuka. Lantai yang sedikit naik dan sebagian berpagar. Dihias cantik beratap semi kubah tergantung bentuk denahnya. Nah, kita lanjut ke bagian konsep. Jadi konsep yang saya ambil adalah normalize gazebo. Saya mengambil dari kata normal yang menurut KBBI yang berarti menurut aturan atau menurut pola yang umum, sesuai dan tidak menyimpang dari suatu norma atau kaidah, sesuai dengan keadaan yang biasa, tanpa cacat, tidak ada kelainan. Normalize gazebo ini dirancang atau ditempatkan untuk taman-taman kota. Gazebo ini bisa digunakan untuk berteduh, mau itu dari hujan ataupun terik panas matahari. Dan gazebo ini bisa untuk tempat mengobrol santai dan juga bisa menjadi tempat istirahat orang-orang yang sehabis berolahraga. Kita lanjut ke bagian tujuan dan fungsi dirancangnya gazebo ini. Dalam perancangan gazebo ini pasti ada tujuan dan fungsinya. Kita mulai dari tujuannya terlebih dahulu. Tujuan dirancangnya gazebo ini adalah untuk tempat berteduh dan bersantai bagi para pengguna taman kota. Walaupun gazebo ini tidak terlalu besar, tetapi pasti berguna untuk bersantai, mau itu bersama teman, keluarga, pacar, sahabat, dan yang lainnya. Fungsi gazebo ini sendiri sama seperti yang udah disinggung atau dibahas pada bagian konsep tadi. Gazebo ini digunakan untuk berteduh mau itu dari hujan atau terik panas matahari. Dan gazebo ini bisa untuk tempat mengobrol santai dan juga bisa menjadi tempat istirahat orang-orang yang sehabis berolahraga. Di taman tidak harus melulu ditaruh kursi panjang, tapi bisa dengan gazebo yang sisi-sisinya terbuka. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian penjelasan lokasi gazebo, tampak dan material yang akan digunakan untuk gazebonya ini. Kita mulai dari lokasinya terlebih dahulu. Jadi, lokasi untuk normalize gazebo ini adalah taman-taman di daerah perkotaan, di mana tamannya itu banyak pengunjungnya yang dimana pasti akan ramai sekali. Selanjutnya kita ke tampak dari gazebonya. Dimulai dari tampak depannya, lalu pindah ini tampak kanannya, dan ini tampak kirinya, ini tampak belakangnya,
dan ini tampak atasnya. Dan yang terakhir ini perspektif. Kita lanjut ke material. Jadi di gazebo ini ada beberapa struktur, yaitu dimulai dari lantai, tangga, tiang, pagar, dan atapnya. Untuk lantai menggunakan material beton dan diberi lapisan polywood di atas betonnya. Untuk tangga sama seperti lantai, menggunakan beton dan di atasnya dipasang polywood. Untuk tiangnya menggunakan material tiang kayu kelapa bulat. Dan untuk pagarnya bisa menggunakan kayu, dan untuk atapnya bisa menggunakan kayu atau bisa juga baja ringan. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai normalize gazebo yang saya rancang sendiri, mulai dari latar belakangnya, konsep, tujuan, fungsi, dan lokasi penempatannya, serta material yang sekiranya cocok untuk membangun gazebo ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.